banyak. Alhamdulillah tadi kita habis syuting jadi bintang tamu di Brownies, ya kan. Terus masih dipercaya sama beberapa produser. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sonu, terima kasih Bu Sonya. Masih dipercaya juga sama MNC. Insya Allah nanti kita hari tanggal 9 hari Sabtu, insya Allah kita syuting untuk program baru. Bang, udah lama nggak kelihatan, pada akhirnya kelihatan lagi ini gimana bang? Terjun Sama lagi. ini hilang ya? Ngilang lama kan tuh. Sama ini hilang. Sama ini belajar untuk menafikan makhluk, terus membesarkan Allah. Jadi ini salah satu contoh gitu. Kalau kita melihat seorang artis gitu kan, orang populer, terkenal, kaya raya, ganteng, berwibawa, kita pasti terkesan gitu kan. Boy Hamzah, Opa katanya gitu kan, Opa, Ayu Michelle katanya gitu kan. Korban Korea, korban drakor. Nah tapi kita nggak pernah melihat hakikatnya orang tersebut. Kok tanah, kita ini hakikatnya tanah kok bisa ganteng, bisa kaya raya, bisa keren gitu kan. Hakikatnya ini tanah. Yang hebat itu bukan yang tadi artis lewat itu, tapi yang memproses tanah itu menjadi artis. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi lagi belajar untuk menghilangkan popularitas supaya orang nggak terkesan sama kita, terus kita juga nggak terkesan kepada selain Allah. Lagi belajar itu kemarin. Bisa dibilang lagi mendekatkan ke Allah sendiri, lagi memperdalam ilmu agama apa sih? Saya dipaksa ditarik. Jadi dipaksa ditarik. Gimana caranya supaya dekat, supaya tahu, supaya belajar. Jadi mungkin karena kalau kata Bang Dery Sulaiman, Ustaz Dery Sulaiman katanya mungkin karena dosa saya terlalu banyak, atau ada suatu kebaikan yang saya buat mungkin membuat Allah senang gitu kan. Ya belajarlah sedikit-sedikit gitu. Jadi jangan bodoh-bodoh amat gitu. Ikut pengajian taklim gitu kan? Kalau saya taklim pengajian bebas, ambil dagingnya, buang tulangnya gitu. Jadi ustadznya siapa aja, kalau memang dia menyampaikan yang benar, menyampaikan kebaikan, yang kebenaran itu yang pengen didengar. Bareng sama istri atau gimana? Kalau taklim gitu? Berdua atau sendiri? Taklim kebanyakan lebih banyak sendiri ya sih. Di rumah ada taklim rumah, karena tugasnya seorang suami, dia belajar sama gurunya, terus dia akan ngajarin anak istrinya di rumah gitu. Jadi kalau perempuan lebih bagus memang belajarnya sama perempuan juga atau sama suaminya, sama ustazah. Nah kalau di perkumpulan yang sering orang bilang jamaah kompor, jamaah tablik atau jamaah silaturahmi yang suka silaturahmi, itu ada pengajian laki-laki perempuan, masturot namanya, yang perempuan sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki, jadi terpisah. Itu mulai kemana? Mulai ngaji-ngaji taklim. Seperti apa sih setelah bisa dibilang hijrah gitu? Saya tidak katakan itu hijrah. Saya tidak pernah bilang diri saya hijrah. Kata-kata hijrah ini digunakan, mohon maaf, ini yang menurut pendapat saya, ini digunakan oleh para orang alim, para ustadz untuk menyenang-nyenangkan kita yang tadinya mungkin imannya lemah menjadi baik, yang amalnya lemah menjadi baik, gitu. Yang muamalahnya jelek menjadi baik. Gitu. Tapi hijrah sesungguhnya adalah pindahnya seseorang atau sekelompok atau suatu kaum dari satu tempat ke tempat lain. Ini yang tempat ya, bukan iman yang pindah, tapi tempat. Misalnya dari Mekah ke Madinah karena perkara agama. Dulu para sahabat itu disebut orang-orang muhajirin karena mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah nggak boleh lagi sholat, dilarang sama orang-orang kafir Quraisy. Terus nggak boleh lagi dakwah. Akhirnya mereka harus cari tempat baru. Wali Songo itu adalah contoh hijrah. Nah, jadi dulu nenek moyang saya dulu mungkin kerajaan Majapahit, ya kan, mungkin belum kenal Tuhan yang sesungguhnya, sehingga utusan dari zaman sahabat sampai zaman Turki Utsmani dikirimlah ulama-ulama ke Indonesia untuk mendakwahkan agama, untuk menyebarkan agama. Nah itulah hijrah, pindahnya orang-orang dari Turki, dari Arab, dari Persia ke satu tempat ke Indonesia untuk mendakwahkan agama. Nah kalau ada guru-guru misalnya dari Jakarta, dia belajar di Mekah Madinah, dia belajar di Al-Azhar, terus dia tiba-tiba masuk ke suatu pedalaman untuk mendakwahkan agama, dia bikin pondok pengajian kecil, itulah mereka orang-orang muhajirin, orang yang hijrah. Nah kalau saya islah, perbaikan diri, kita ini semua islah, perbaikan diri. Apa yang perbaiki? Iman, amal, muamalah, muasyarah, akhlak, keikhlasan. Sampai kapan? Sampai mati.
Dan kadangkala kita masih suka terpleset. Buat apa? Itu kehendak Allah juga, supaya kita jangan sombong, supaya kita ingat bahwa kita tetap bisa bikin dosa, tetap bisa bikin salah, kita nggak lebih baik daripada orang lain. Kenikmatannya gimana? Yang secara pribadi yang dirasain? Kenikmatannya pada saat itu jadi sebenarnya keadaan apapun, kaya, miskin, senang atau susah, yang paling enak itu adalah ketika kita dekat dengan Allah. Itu paling benar. Ketika kita dekat dengan Allah, masalah beres. Walaupun saya waktu itu nggak punya kerjaan, rezeki ada. Ketenangan. Lebih Datang. merasa ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa, anak-anak sehat, nggak ada yang sakit, nggak harus mengeluarkan uang-uang, nggak perlu, mobil nggak ditabrak, nggak tabrakan, ya kan, salah satu contohnya misalnya Dia seperti bisa itu. lebih bersyukur, merasa lebih tenang jiwanya. Ya itulah. Nah, Bukan menjadi sosok yang sempurna, tidak, cuman orang yang lebih baik daripada sebelumnya lah. Bukan berarti jadi yang langsung ahli agama gitu, tidak. Intinya boleh. tadi memperbaiki diri tadi dari yang sebelumnya mungkin parah jadi baik gitu. Kalau punya masalah, mungkin pelariannya lain. Nah, ini bagaimana masalah kita sholat 2 rakaat, masalahnya selesai. Pengaruh nggak ke job sendiri? Artinya akan jadi lebih kolektif lagi dalam bekerja. Kalau paman saya kemarin ada nasihat untuk saya disuruh satu amalan yang mana nantinya dengan amalan itu, saya kan bilang saya nggak bisa selektif gitu. Saya seorang aktor. Saya seorang aktor itu walaupun misalnya antagonis, harus pelukan sama cewek, ya namanya mewakili sebuah cerita, sebuah kisah gitu. Saya harus terima itu, saya harus komitmen di situ gitu kan. Tapi kata paman saya, kalau kamu mau ada satu amalan nanti yang membuat kamu tidak akan mendapatkan peran-peran yang seperti itu gitu. Dan kamu dengan sendirinya akan menjaga pandangan kamu, akan menjaga mata kamu, jadi nggak dapat adegan yang mungkin sama cewek peluk-pelukan lagi, kayaknya kemungkinan enggak. Kalau mau mengamalkan itu, tapi amalan itu sangat berat. Artinya belum mau ngejalanin ya. Apa itu amalannya? Saya sudah mau, cuman tapi apa ya maksudnya, mungkin itu kan kehendak Allah. Kapan waktunya kita benar-benar bisa melangkah mau mengamalkan itu, kita bisa ke masjid aja itu sudah pertolongan Allah gitu, kehendak Allah. Amalannya, Iya, apa amalannya? amalannya itu ada bacaan yang dibaca, saya belum terima, sholawat, terus puasa selama 40 atau 41 hari gitu, terus tidak makan selama puasa itu, nggak makan yang bernyawa dari beliau, terus ada zikir-zikir tertentu gitu, ada zikir-zikir tertentu yang saya juga belum dapat, tapi kapan kamu siap aja katanya. Mungkin secara pribadi lebih selektif untuk menjadi peran yang sekarang Iya, ini ya, Mas. nggak peran yang barbar gitu. Ya nggak yang barbar juga lah gitu kan, karena suka terbawa peran juga gitu. Kadang-kadang saya habis take masih dalam keadaan emosi. Ini pas ngikutin pengajian Bang Ojeng itu udah hampir 2 bulan 3 bulan ini atau bakal mulai Nah, berubah-ubah? Kebetulan saya itu kalau di Jakarta itu jarang mengikuti pengajian ya, karena kemarin apalagi kita corona kan, nggak boleh berkumpul, PSBB. Terus biasanya kalau pengajian di Jakarta itu kan terlalu besar. Kalau saya lebih sering disampai itu ngaji infirodi itu kita kumpul-kumpul nih ngaji, terus abis itu yang lain udah pada pulang, saya intim sama gurunya gitu, nanya ini nanya itu gitu. lebih enak begitu kan. Hampir berapa? Saya biasa kita kan suka keluar itikaf 3 hari itu waktu awal corona kemarin. Waktu awal corona ini udah lama lagi saya nggak keluar. Cuman kemarin kan waktu musim pilkada 2019 November Desember saya sempat balik ke Kalimantan. Nah, kalau itu biasa ketemu guru-guru kita. Mas Gun, perubahan ini sejak kapan sih dimulai? Di 7 manusia harimau sih. Berubah dikit lah, nggak banyak, berubah dikit. Anak-anak gimana, Mas? Anak-anak udah
perkembangannya seperti apa? Anak-anak Kakak ya? mereka pinter ya, terutama yang cewek. Yang cewek itu kan dia SD di Al Azhar. Kalau kata gurunya melalui dia, ya kami ngomong dia untuk kayak pelafalan dan hafalan Qurannya lumayan bagus, cukup menyenangkan juga, bukan cukup menyenangkan, sangat menyenangkan. Si kakak Terus, itu? hah? Itu si kakak apa sih dia? Si kakak, Yang pertama, anak pertama, yang si kedua? kakak, terus Kadang dia yang ceramahin, kalau kita namanya orang tua kadang selalu merasa benar ya. Kita ngerasa anak harus ngikutin kita. Kadang dia yang ngingetin kayak gitu. Mama kan nggak boleh begitu atau enggak apa banyak gitu loh. Jadi dengan umur 7 tahun begitu dia udah bisa ngasih tahu kita yang kita lupa gitu. Kadang kan orang tua kan kita ngerasa nggak apa-apa begini, padahal anak itu ngerekam gitu. Padahal kan kemarin aku dilarang gitu, nggak boleh begitu. Atau misalnya udah azan gitu, mama udah azan, kayak kita sholat. Malah dia yang ngingetin, padahal biasanya kan kita apa orang jangan tua di yang luar ngingetin. udah azan gitu. Apa ngapain di Masuk, luar udah sholat, maghrib apa sholat. gitu, masuk gitu. Berarti Cewek? Cewek cowok? Cewek. Kalau yang cowok juga. Yang cowok gimana, Cowok Pak? juga. Kalau yang anak kedua gimana? Hah? Kalau anak kedua gimana? Sama aja kan, karena dia masih 5 tahun, 6 tahun ya, baru Desember jadi 6 tahun. Jadi dia masih belajar juga, tapi sama aja kayak kakaknya gitu. Jadi mereka sekarang apa ya, dulunya kita merasa kita yang ngajarin mereka, sekarang malah saya tersadar gitu, ternyata anak juga bisa menjadi guru kita gitu. Guru untuk berbagai macam hal sih, karena kita udah dewasa, kita banyak terkontaminasi banyak hal ya. Korup Kita banyak otaknya. korup otaknya, sedangkan anak kecil itu kan masih polos. Lolos. Dengan pikiran yang mereka misalnya punya apa udah bersyukur, dengan bahagia dengan hal-hal kecil, selalu berpikiran positif. Terus nggak ada intrik gitu loh di kepalanya, tuh nggak ada sesuatu yang kebanyakan aneh-aneh gitu. Emang Itu kita yang di rumah suka ada intrik, suka ada bukan sih. Maksudnya, kita pikirannya kan udah macam-macam tuh gitu, banyak yang nah itu yang harus kita pelajari dari anak-anak. Jadi sebagai orang tua, bukan cuma anak yang belajar dari orang tua, tapi orang tua juga sebaiknya harus belajar dari anak, belajar dari sisi positif. Jadi bisa dibilang senang sama bangga dong ada anak yang ibaratnya ya membimbing lah bapak orang tuanya lah gitu, senang dan bangga juga dong. Ya contoh untuk belajar sama anaknya kayak gini. Anak itu pernah bertanya nggak? Pernah berhitung nggak soal rezekinya? Nggak pernah kan? Tapi rezekinya selalu ada aja. Nah, kita yang sudah dewasa, hidup itu kenapa tidak pernah yakin bahwa rezeki kita selalu ada? Selalu penuh perhitungan, selalu penuh matematika. Anak kecil nggak pernah, dia yakin aja. Kayak burung yang pergi di pagi hari terbang dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Yakin. Nah, sama hal belajar keyakinan tuh seringkali kita dari anak. Dia yakin. Nah, kita tuh suka nggak yakin. Hal simple yang harusnya simple seringkali kita bikin duluan. Anak kecil kan polos simple. Kalau bakatnya anak-anak gimana? Anak pertama kedua bakatnya udah kelihatan. Kalau pertama, di dunia entertain ngikut apa? Dia gambar, terus yang pertama juga nyanyi, Sofia. Nantilah kita Ada kalau lagunya. ada rezeki kita rilis lah, press conference lah, gitu. Apalah istilahnya. Ada gitu nyanyi, kan. udah ada lagu. Nah, sudah nyanyi, kita masukin di YouTube. Nah kebetulan kemarin belum bikin video klipnya, jadi pas bikin video klipnya, bolehlah nanti kita undang teman-teman untuk kita rilis. Tapi ngikutin sahabat bakat nyanyi atau ini? Kalau nyanyi, nggak tahu deh. Udah dari kecil emang disuka nyanyi atau gimana? Awalnya sih dari tugas sekolah. Jadi anak saya itu awalnya suka gambar, suka yang memang lebih ke seni. Terus tugas sekolah kan sekarang online. Suruh Ntar bikin video, disuruh bikin nyanyi. video nyanyi lah, video nari lah. Nah suatu ketika dia disuruh bikin video nyanyi. Udah kayak konser. Pakai apa Terus namanya? dibikin lah sama asistennya dia tuh yang bener-bener pakai. Bang Samsul. Iya, pakai mikrofon yang rekaman buat workshop. Pakai apa gitu. sih itu? Hah? Nek, Apa? Shortcut. Soundcard. pakai itulah Soundcard. gitu. Jadi ternyata teman kita yang apa sih pencipta Musisi, lagu, kita musisi, lagu ya. dia denger gitu. Oh, dia bilang anak Oh, kamu, bagus nih katanya. anak kamu oke juga suaranya. Ayo nyanyi katanya sama anak dia. Gitu. Jadi
Jadi dibikinlah lagu itu judulnya Bintang. Bintang. Dan ini alhamdulillah ya, maksudnya nggak ada lagu anak kecilnya sekarang kalau nggak dicampur dengan remix, nggak dicampur dengan house Ini music. pure Anak kecil. Dan musiknya kalau aku bilang kenapa aku mau, musiknya musik mahal, jadi kayak Disney. Bang sempat diarahkan ke dunia acting gak sih? Seorang ayahnya kan. Oh, sudah diminta, kemarin udah diminta juga sama saya. Udah diminta pernah, cuman saya kalau untuk saya pribadi untuk anak syuting nanti dulu lah, apalagi kalau misalnya stripping atau gimana Gak masih. apa-apa lah sama abang. Jadi terjadi perdebatan nih antara abang dan mama. Tapi dari kecil pernah ngikut syuting dari Iya kecil. dulu paling reality show sama bapaknya. Pernah ikut My Daddy, My My Hero. Daddy, My Hero. Jadi dia sama adiknya memang reality show, sama bapaknya jalan-jalan gitu kemana-mana. Jadi memang udah terbiasa, basicnya udah terbiasa sama kamera. Terus kalau misalnya nangis kamu, nangis. Oh. Nggak usah gitu diplototin itu nangis deh. Ini mama. Kalau si Dede Kok gitu? bakatnya apa? Kalau itu masih suka main Oh, ya. aduh. Dia aktivitasnya dia di gerak ya. Dia lebih ke gerak aktivitasnya. Kalau bapaknya fitness Nggak bisa mau ikut. diem. Dia olahraga, lebih kayak olahraga gitu. Saya olahraga, Tuh. misalnya Strong Nation dia ikut, bapaknya lari dia ikut dan dia kuat gitu. Untuk lebih ke Bapaknya sport. sampai merah-merah gitu. Apa yang membuat akhirnya tadi tidak mau menerjunkan anak pertama ke dunia Dunia acting. Nyanyi, bersuara. Oh, acting apa Mana bersuara? acting? Acting. acting? Tadi kan banyak nggak mau, papanya. Bukan, kalau stripping itu kan Kasihan, kasihan tiap Menyita hari. waktu. Anak kecil biarlah menjadi anak kecil. biar dia nikmati masa Biar dia kanak-kanaknya. nikmati masa emasnya, biar nikmatin masa anak-anaknya. Kalau misalnya syuting untuk yang enggak yang Hobi. cuma beberapa hari gitu Hobi doang. boleh lah. Untuk hobi untuk beberapa hari misalnya yang pendek-pendek itu ya nggak masalah FTV. kalau buat saya atau iklan gitu nggak masalah. Cuman kalau untuk stripping saya Ya. nggak masih nggak mau. Nanti anak kita gede di lokasi lagi. Oke. Sip. Ya, terima kasih banyak. Kamsahamnida. Arigato. Kamsahamnida.